Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Kenalkan, Mbak, nama saya Sukma Salsabila Rosanto sebagai ahli gizi di Puskesmas ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini teh, tadi saya periksa ke dokter. Katanya saya harus konsultasi ke bagian gizi. Ini ada suratnya. Oh, boleh saya lihat dulu ya, Mbak? Ya. Ya, diagnosa medisnya anemia ya, Mbak? Iya sih, katanya gitu. Oh, ya anemia. Baik, Mbak. Sekarang kita diskusi aja ya, Mbak ya. Mbak boleh menceritakan semua masalah terkait gizi kepada saya. Insya Allah saya akan menjaga rahasia gitu ya, Mbak. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Yesi teh, Mbak Yesi ya. Mbak Yesi umurnya berapa tahun, Mbak? 21. 21. Alamatnya di mana, Mbak? Di Sembong Pari. Sembong Pari. Sekarang kuliah atau kerja, Mbak? Kuliah sih, Kuliah. Tingkat berapa, Mbak? baru tingkat 2. Baru tingkat 2 ya. Nah, untuk berat badannya tadi Mbak sudah ditimbang ya, Mbak, sama diukur tinggi badan. Ya. Berat badannya 49 kg, tinggi badannya 148. Nah, sekarang saya mau hitung dulu tes gizinya ya, Mbak ya. Ya. Sudah ketemu, Mbak, status gizinya Mbak alhamdulillah normal. Gitu ya. Terus biokimianya tadi sudah lihat juga, nilai labnya tuh 8 gram per desiliter ya, Mbak ya. Untuk HB, nah yang normalnya itu 12 sampai 16 gram per desiliter gitu ya, Mbak ya. Terus keluhan-keluhan yang dirasakan Mbak selama ini apa, Mbak? Paling saya suka gampang lemes sih, sama suka susah untuk konsentrasi kalau belajar. Oh, itu Gitu aja. dimulainya kapan, Mbak? Dari tingkat awal sih, karena kan tingkat 2. Udah setahunan lah. Oh, udah setahun ya, Mbak ya. Jadi keluhannya susah konsentrasi dan lemas gitu ya, Mbak ya. Ya. Kalau kebiasaan makannya gimana, Mbak? Kalau makasih kan kayak anak kosan ya, jadi suka beli-beli aja sih, kayak di KFC gitu, McD gitu, junk food biasanya. Oh iya. Kalau sayuran suka nggak, Mbak? Jarang sih, paling seminggu sekali. Seminggu sekali itu juga. Berapa sendok makan atau berapa mangkok gitu, Mbak, sekali makannya kira-kira? Paling semangkok aja. Itu seminggu sekali ya, Mbak? Kalau daging sapi, ikan, susu yang telur yang gitu biasanya seminggu berapa kali, Mbak? Kalau daging sih jarang sih. Kalau daging biasanya yang dari junk food tadi. Oh, yang dari KFC ya, Mbak ya? Jarang. Daging sapi berarti jarang ya, Mbak? Iya, jarang sih. Kalau teh biasa minum teh nggak, Mbak? Enggak. Enggak. Kopi? Sering. Sering. Buah-buahan, Mbak, seminggu berapa kali? Paling 3 kali. 3 kali ya, Mbak? Iya ya. Dilihat dari pengkajian gizi ya, Mbak ya, jadi ada 2 masalah gizi. Yang pertama gangguan metabolisme FE ya, Mbak. Yang kedua perilaku makan yang kurang tepat gitu, Mbak. Nah, saya anjurkan sekarang tuh mau merubah dulu perilakunya, bagaimana, Mbak? Nah, untuk perilaku makan tuh perilaku makan yang salah berkaitan dengan kurangnya pengetahuan ya, Mbak. Ditandai dengan Mbaknya sering makanan yang junk food ya, Mbak ya. Terus konsumsi dagingnya juga jarang gitu, apalagi sayur. Terus sering juga mengkonsumsi kopi ya, Mbak ya. Nah, untuk itu saya anjurkan Mbak untuk jenis dietnya tinggi Fe atau zat besi ya, Mbak ya. Dan juga diberikan tablet tambah darah gitu. Biasanya Mbak suka konsumsi tablet tambah darah nggak, Mbak? Enggak sih. Nggak pernah ya. Nah, tujuan diet itu yaitu untuk meningkatkan asupan Fe ya, Mbak, dan juga tablet tambah darah. Jadi nantinya anemia Mbak bisa terkendali gitu ya, Mbak ya. Prinsip dan syarat dietnya tuh energinya cukup gitu, Mbak, proteinnya cukup, lemaknya juga cukup, tapi vitamin C sama zat besinya tinggi gitu ya, Mbak ya.
Nah, ini ada leaflet mengenai anemia. Bisa dilihat ya, Mbak. Anemia tuh kondisi tubuh di mana kadar Hb lebih rendah dari biasanya gitu ya, Mbak ya. Terus penyebabnya juga ada 3 macam nih. Yang pertama ada kekurangan zat gizi. Nah, yang tadi kasus Mbak tuh kemungkinan besar akibatnya karena kekurangan zat gizi ya, Mbak. Karena Mbak juga sering makannya yang junk food gitu. Terus sayurannya juga kurang ya, Mbak ya. Terus dagingnya juga kurang. Yang kedua ada perdarahan, bisa karena menstruasi yang berkepanjangan gitu, Mbak, yang bisa 3 minggu gitu. Terus yang ketiga bisa juga karena malaria gitu ya, Mbak. Itu ada 5L, letih, lesu, lemah, lelah, dan juga lunglai gitu ya, Mbak. Nah, dampaknya yang pertama, dampak dari anemia itu ada menurunnya daya tahan tubuh. Yang kedua menurunnya konsentrasi, dan yang ketiga menurunnya prestasi belajar gitu ya, Mbak. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Mbak tahu nggak sumber zat besi yang seperti apa? Apa aja ya Teh? Nggak tahu. Nah, sumber zat besi itu ada 2 ya, Mbak. Yang pertama bisa diperoleh dari protein hewani. Yang kedua bisa diperoleh dari protein nabati. Nah, kalau protein hewani bisa daging sapi, daging ayam, susu, terus telur juga bisa, ikan juga bisa. Nah, protein nabati bisa dari tahu, tempe, dan sayuran yang berwarna hijau, Mbak. Nah, tapi menurut saya lebih baik Mbak lebih banyak mengkonsumsi yang dari protein hewani ya, Mbak ya. Karena protein hewani lebih banyak diserap atau lebih mudah diserap oleh tubuh zat besinya dibandingkan dengan protein nabati. Tapi Mbak juga harus banyak mengkonsumsi sayuran yang berwarna hijau khususnya yang Mbak ya, karena mengandung vitamin C gitu, Mbak. Nah, vitamin C itu untuk memudahkan penyerapan zat besi gitu, membantu ya, Mbak. Terus yang kedua ada fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, dan yang ketiga suplementasi zat besi. Nah, kan tadi Mbak gak pernah ya makan TTD, tablet tambah darah. Nah, nanti saya akan beri tablet tambah darah ya, Mbak. Nah, fungsinya tuh untuk mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi di dalam tubuh gitu ya, Mbak. Nah, nanti Mbak dikonsumsinya 1 tablet per hari, tapi sesudah makan gitu ya, Mbak ya. Nah, tadi kan sudah ya, Mbak, bahan makanan yang dianjurkan dan tidak. Nah, yang tidak dianjurkannya tuh tadi Mbak suka makan kopi ya, minum kopi. Iya. Nah, minum kopi itu nggak boleh, Mbak, karena kopi mengandung tanin di dalamnya gitu. Nah, kopi tersebut bisa menghambat penyerapan zat besi gitu, Mbak. Nah, untuk itu di sini ada menu, Mbak, dalam sehari. Contoh menunya, pagi bisa nasi 2 gelas, ikan goreng, tempe bacem, bening bayam, dan jeruk. Nah, untuk snack paginya puding buah. Makan siangnya nasi, rendang, tahu goreng, lalap kangkung, dan pisang. Nah, untuk snack sorenya makaroni skutel. Makan malamnya nasi, sambal goreng ati kentang, pepes tahu, tumis buncis, pepaya. Dan snack malamnya susu kedelai gitu, Mbak. Nah, ini Mbak boleh nanti Mbak ambil ke rumah ya, Mbak, buat menunya gitu. Jadi kan tadi saya sudah ya, Mbak, sudah menjelaskan gitu ya, Mbak. Terus yang tadi menu tadi juga sudah sesuai dengan kebutuhan Mbak. Kebutuhan Mbak tuh 2215,75 kilokalori, dan menu tersebut sudah tercakup gitu, Mbak ya, kebutuhan Mbak. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengetahui seberapa pemahaman Mbak mengenai yang tadi saya sudah diskusikan gitu, Mbak. Boleh Mbak ulangi gitu? Oh iya, tapi berarti saya gak boleh minum kopi sama makannya sih dianjurkan sama menu yang tadi kata ini ya? Iya. Terus juga minum tablet yang TTD itu kan? Iya, betul sekali. Terus jangan lupa Mbak juga harus banyak mengkonsumsi seperti daging sapi ya, Mbak ya, daging ayam, sama sayur-sayuran yang berwarna hijau. Nah, yang junk foodnya sekarang mulai dikurangi gitu ya, Mbak ya. Oke. Rencananya Mbak mau kunjungan ulang kapan, Mbak? 2 minggu atau berapa minggu, Mbak? Paling seminggu. Seminggu ya, Mbak ya.
Jadi kesimpulannya Mbak didiagnosa medisnya anemia gitu ya. Terus sekarang mau merubah dulu perilaku makan yang tidak tepat ya gitu ya Mbak. Nah tadi kan sudah ada bahan makanan yang dianjurkan seperti daging sapi, daging ayam, telur, terus yang tidak bolehnya teh dan kopi ya Mbak ya. Nah tablet tambah darahnya juga jangan lupa untuk diminum ya Mbak ya, setiap hari 1 tablet setelah makan tuh. Terus nanti saya akan memantau perilaku makan Mbak apakah sudah sesuai yang sudah saya anjurkan atau tidak ya Mbak ya. Ya, Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak? udah paling teh. Ya. Semangat ya Mbak, semoga anemianya cepat sembuh gitu ya. Mbaknya juga enggak lemah lagi gitu ya. Belajar, konsentrasi belajarnya baik lagi gitu ya Mbak. Ya, Terima kasih Mbak. ya makasih ya teh.